muslimat yang telah hadir ke tempat ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, maka insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar ini. Maka sebelum Ustaz menyampaikan materi, kami harapkan kepada para jamaah yang masih berada di sekitar luar, silahkan merapat ke depan. Nah, bagi para jamaah, silahkan merapat ke depan agar nanti jamaah yang lainnya bisa dikondisikan masuk ke dalam masjid. Masya Allah, Allah yubarik fiikum. Jazakumullahu khairan. Tapi sebelum kajian dimulai, maka kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan, mengamalkan adab-adab di dalam masjid. Kemudian untuk menjaga kekhusyuan selama kajian berlangsung. Maka bagi ibu dan bapak yang membawa putra dan putri, diharapkan untuk mengkondisikan putra dan putrinya supaya tidak berisik di saat kajian berlangsung. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita meluruskan niat. Kita meluruskan niat kita ke sini untuk menuntut ilmu. Kemudian diharapkan kepada ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat semuanya untuk menonaktifkan HP ataupun men-silentnya agar tidak mengganggu kajian selama berlangsung. Kemudian diharapkan bagi para jamaah, ikhwan dan akhwat untuk mencatat isi kajian yang akan disampaikan. Kemudian insya Allah kita pun akan membuka sesi pertanyaan dan akan dibatasi 2 pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat. Dan insya Allah akan ada hadiah bagi ikhwan ataupun akhwat yang menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Demikian yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita menunggu Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Faidah Cianjur, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa di daerah penghasil beras Anupulen, Cianjur, yang terkenal dengan berasnya yang berkualitas. Kita akan bersilaturahmi, sudah sekarang bermuajah, bertatap muka, sambil menikmati turunnya berbagai macam anugerah dari Allah, turunnya rahmat Allah sekarang, turunnya ampunan, maghfirah, turunnya pahala, dan juga sakinah. Sakinah itu ketentraman jiwa. Menikmati kehadiran para malaikat yang ada sekarang di sini. Kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak menjangkau dengan indera kita, tapi wajib kita yakini para malaikat sekarang ada bertumpuk terus sampai ke langit pertama, langit terdekat.
Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, mengadakan pengajian seperti ini, kecuali malaikat akan datang mengerumuni mereka. Allah akan curahkan rahmat kepada mereka, Allah akan turunkan sakinah kepada mereka, dan Allah akan memuji-muji mereka, menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi kita melihat ketika kita ngumpul di masjid untuk ngaji, banyak yang tercurah kepada kita. Ada ampunan, ada pahala, ada rahmat, ada cinta dan kasih sayang Allah, ada sakinah, dan ada para malaikat. Dan ini menjadi tasyji' atau motivasi, penyemangat kepada kita untuk selalu rajin hadir ke majelis pengajian. Karena banyaknya anugerah karunia, faidah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang hadir tersebut. Para malaikat selama kita ngaji selalu berdoa untuk kita. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Selama kita ngaji begitu. Terus selama kita ngaji, Allah memuji-muji kita di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Dan itulah yang dimaksud dengan sholawat Allah kepada manusia, pujian Allah kepada mereka, dan sholawatnya para malaikat kepada manusia, yaitu doa minta ampunan, minta rahmat untuk manusia yang ngaji seperti ini. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, semua makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di sarang-sarang mereka, ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia. Dalam hadis ini, orang yang mengajarkannya, yang mendapat sholawat dari Allah, para malaikat, serta seluruh malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Dalam riwayat yang diterima dari Sofwan bin Asal radhiyallahu an, termasuk orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu juga dapat. Kata Rasul SAW dari Sofwan bin Asal, ya. Kata beliau, mamin muslimin, tidak ada seorang pun muslim termasuk wanita akhwat, ya, kharaja min baitih, keluar dari rumahnya, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu dengan keluar rumah itu. Keluar rumah bukan untuk jalan-jalan, shopping, makan-makan, mejeng, bukan, tapi untuk mencari ilmu. Mereka juga dapat sholawat dari Allah dan juga para malaikat. Jadi kebayang, selama kita ngaji, banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmati. Ini keutamaan majelis ilmu yang Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya SAW dalam hadis-hadisnya
yang sahih. Selain itu, ilmu yang kita pelajari menjadi penentu selamat atau celakanya kita di dunia sampai ke akhirat. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab namanya Madarijus Salikin. Beliau berkata, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa thamratul ilm. Wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa thamratul jahl. Tidak ada satupun ayat yang memuji di dalam Al-Quran, memuji orang atau memuji perbuatan, kecuali itu pasti buah dari ilmu. Di dalam Al-Quran Allah memuji orang bertakwa, orang bersabar, orang beriman, orang beramal soleh. Allah puji. Dan orang itu tidak bertakwa, tidak beriman, tidak bersabar, tidak beramal soleh, kecuali pasti karena ilmunya. Tanpa ilmu nggak mungkin orang bertakwa. Kata Abu Darda radhiyallahu an dalam salah satu riwayat Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani memasukkan hadis ini dalam sebuah kitab namanya Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala, dan sanad hadis ini hasan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu enggak bisa jadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Orang bisa bertakwa karena ilmu. Orang beriman karena ilmu. Orang bisa bersabar karena ilmu. Orang bisa beramal soleh karena ilmu. Jadi ilmu yang menjadi penyebab orang itu bertakwa, orang itu beriman, orang itu bersabar. Karena itulah mereka dipuji. Maka Imam Ibn Qayyim menyatakan, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Tidak ada ayat yang memuji dalam Al-Quran, kecuali itu pasti buah dari ilmu. Dan sebaliknya, wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa thamratul jahl. Tidak ada ayat yang mencela di dalam Al-Quran, kecuali itu buah dari kebodohan. Di dalam Al-Quran Allah banyak mencela orang kafir, orang musyrik, orang durhaka, orang yang tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak, dicela oleh Allah. Dan itu disebabkan karena kebodohan mereka. Tidaklah seseorang berbuat syirik kecuali karena kebodohan. Lihat kan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fir'aunnya diapain? Ditenggelamkan di Laut Merah. Merdeka mereka dari penjajahan bebas. Ketika berjalan ada satu kaum yang menyembah berhala. Bani Israel berkata, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, buatkan bagi kami satu patung sembahan, sebagaimana mereka juga tuh punya beberapa patung sesembahan. Kaumnya ingin musyrik, ya enggak, dengan menyembah patung. Apa kata Nabi? Kata Nabi Musa, bal antum qaumun tajhalun. Kata orang Cianjur mah dasar marana mah jelema bararodo. Artinya kebodohan ini yang menggiring mereka untuk minta patung sesembahan. Dan ini oleh para ulama, Syekh Abdul Razak dalam kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab turun dan naiknya iman, beliau berkatakan penyebab turunnya iman salah satunya kebodohan. Dikutip ayat ini, orang Bani Israel minta patung sembahan itu karena kebodohan. Bal antum qaumun tajhalun. Jadi semua perbuatan yang dicela oleh Allah, ya syirik, ya kufur, ya bid'ah, ya maksiat, sumber utamanya kebodohan. Penyebab manusia
tercela, dicela oleh Allah karena kebodohan. Berdasarkan hal itu kita bisa melihat pentingnya ilmu dan bahayanya bodoh. Ilmu melahirkan ketakwaan, keimanan, tauhid, amal soleh, dan yang sejenisnya. Semua kebaikan sumbernya dari ilmu dan seluruh keburukan, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, semua penyimpangan itu lahir karena kebodohan. Oleh karena itu maka Allah menyuruh kita sehari semalam minimalnya 17 kali. Minimal. Dalam momen terbaik yaitu sholat. Meminta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu ketika kalau orang lebih rajin lagi kan ada sunnah-sunnahnya ya. Ada rawatib, tahiyatul masjid, syukur wudu, tahajud, macam-macam tuh. Bisa puluhan kali. Isi doa yang kita baca dalam sholat yang intinya minta ilmu adalah ihdinas syiratal mustaqim. Ihdi, tunjuki aku. Kemana? Ke syiratal mustaqim. Beri hidayah kepadaku. Kemana? Ke syiratal mustaqim. Minta hidayah. Ini dua jenis hidayah. Hidayah pertama ilmu. Disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah irsyad itu penerangan, penjelasan, pencerahan, nasihat, dakwah. Isinya ilmu. Ihdini atau ihdina as-siratal mustaqim. Beri hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini Islam. Sebagaimana banyak hadis menjelaskan itu. Amma siratul mustaqim huwal Islam. Adapun jalan yang lurus adalah Islam. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, artinya tunjukkan kami ke dalam ajaran Islam yang sebenarnya. Maknanya beri petunjuk, beri ilmu, beri pencerahan, beri pemahaman kepada kami tentang Islam. Beri ilmu, sebab banyak orang Islam tapi nggak tahu Islam. Banyak orang yang Islam sholat tapi nggak ngerti apa yang dia baca dalam sholat. Di dia ayah nuk itu. Ayah apa seueur? Seueur apa sadayana? Bahwa sadayan itu sadayana ayah lah. Hiji dua wayamanya. Jadi banyak orang yang nggak paham. Kita minta hidayah kepada Allah. Ya Allah beri hidayah kepadaku, maknanya beri ilmu tentang Islam. Nah, ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, hidayah taufiq. Maknanya beri keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan Islam ini. Setelah difahami, beri hidayah taufik untuk mengamalkannya. Dan hidayah yang diminta dalam surah Al-Fatihah mencakup dua jenis hidayah. Maknanya ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami hidayah berupa ilmu tentang Islam dan berikan kepada kami hidayah untuk mengamalkan Islam. Coba lihat berikutnya, apa yang dimaksud as-syiratal mustaqim? Allah menjelaskan syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, syiratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan jalan orang yang engkau benci, bukan jalan hidup orang yang engkau sesatkan. Tiga golongan manusia nih berkaitan dengan syiratal mustaqim. Golongan pertama adalah yang sudah berada di atas syiratal mustaqim, yaitu orang yang diberi nikmat. Golongan kedua orang yang dibenci. Golongan ketiga orang yang sesat. Siapa yang selamat di antara tiga golongan ini? Golongan pertama,
yang berada di atas siratal mustaqim, yaitu orang yang sudah diberi nikmat. Dua golongan berikutnya celaka. Ya, pertama dimurkai, yang kedua sesat. Celaka. Nah, jika diumumkan ku usaha, ku pembawa acara, ada mencari masuk ke masjid, HP pareman, HP sahat, pareman, rampas entong. Dikupingkan hunggul tapi tadi regepkan, tadi amalkan. Sok cek semua HP-nya, pareman. Kayak bawa anu saya belum. Oh udah. Sebab saya pernah malu pas suatu saat sholat duhur, mau memimpin sholat, menjadi imam. Jamaah sekalian, mohon HP-nya dikondisikan di silent, ya. Dan ada yang bunyi. Pas gini untung belum takbir. Titit. Punya saya belum. Untung aja belum takbir, dan untung hanya bunyi SMS, bukan ringtone, bukan telepon. Kabura maqtan indallah. Dari mana tadi itu? Ya, siratal mustaqim. Siapa orang yang sudah diberi nikmat, siapa yang dibenci, dan siapa yang sesat. Ternyata tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditanya, siapa tiga orang ini? Siapa yang sudah diberi nikmat, siapa yang dibenci, siapa yang sesat? Beliau menjelaskan, فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, adalah mereka yang ya'lamunal haqqa, mengetahui al-haqqa, mengetahui kebenaran. Kebenaran ini Islam. Berilmu tentang Islam, wa ya'maluna bihi, dan mengamalkannya. Berilmu dan beramal. Mereka lah siratal mustaqim. Mereka lah berada, orang-orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim dan akan diberi nikmat. Nanti apa nikmat itu nanti kita jelaskan kalau ada waktu. Jadi siapa? Oh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ternyata dijelaskan yang telah diberi nikmat itu yang berilmu dan beramal. Berilmu tentang agama ini dan mengamalkan agama ini. Mereka lah orang-orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Itu golongan pertama. Kalau kita ingin masuk ke dalam golongan pertama, pelajari agama ini semendalam yang kita bisa, amalkan. Dan salah satu cakupan dari mengamalkan, mengajarkan. Diamalkan oleh diri kita sendiri, ajarkan kepada orang lain agar sama-sama beramal. Golongan kedua, wa ammal ladzina ghadiballahu alaihim faulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih. Adapun orang-orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran, berilmu tentang agama ini tapi tidak mau mengamalkannya. Mereka rajin belajar ilmu, faham agama tapi tidak diamalkan. Dibenci oleh Allah. Berilmu tak beramal. Dimurkai oleh Allah. Oleh para ulama disebut dengan sebutan syibhul Yahud. Serupa dengan Yahudi. Karena Yahudi begitu. Yahudi berilmu tentang kebenaran tapi tidak diamalkan. Dan yang dimaksud kebenaran di sini adalah kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman.
Yahudi yakin benar orang yang namanya Muhammad itu nabi akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu kemunculannya. Kan di dalam kitab mereka, kitab apa? Kitab Yahudi? Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud apa Nabi Sulaiman? Nabi Musa. Ulah katipu atuh. Nabi Musa. Di dalam kitab Taurat itu ada loh keterangan yang menyatakan nanti akan ada Nabi akhir zaman. Namanya Ahmad atau Muhammad. Ciri-cirinya begini, lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Ciri-cirinya, karakternya begini, ciri-ciri fisiknya begini. Nah, orang-orang Yahudi meyakini pasti turunan Bani Israel. Karena semua nabi itu sejak zaman Nabi Yusuf, Ayub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya turunan Bani Israel. Maka mereka meyakini nabi terakhir juga turunan Nabi Ismail. Turunan Bani Israel. Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Yakub itu disebut dengan sebutan Israel. Anak-anaknya Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa itu turunan Nabi Yakub. Maka disebut Bani Israel. Karena Yakub nama beliau sering disebut Israel. Secara bahasa Israel itu Abdullah, hamba Allah. Dari bahasa Ibrani. Isra itu hamba, il itu Allah. Israel. Nah, semua nabi turunan Bani Israel. Maka Yahudi ini meyakini karena sampai Nabi Isa adalah turunan Nabi Israel, Bani Israel, diyakini Nabi akhir zaman juga pasti Bani Israel. Nah itu. Maka orang-orang Yahudi yang dari negeri-negeri Syam, ya, seperti negeri Syam itu sekarang berpecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah. Jadi 4 negara. Dulu itu negeri Syam. Orang-orang Yahudi banyak di sana. Maka karena yakin Nabi akhir zaman adalah Bani Israel dan mereka tahu lahir Nabi ini di Mekah pindah ke Madinah, banyak suku Yahudi yang pindah ke Madinah. Tercatat minimal ada 3. Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, dan Bani Nadir. Mereka pindah ke Madinah akan menyambut kedatangan Nabi baru. Selama menunggu mereka terlibat rivalitas yang keras, persaingan, permusuhan dengan orang Quraisy di Mekah. Pokoknya panas-panas. Kalau orang Quraisy perang dengan suku bangsa lain menang, wah euforia kemenangan itu sengaja tuh dipanas-panasi orang Yahudi di Madinah tuh. Apa kata orang Yahudi? Tunggu, awas ya, gitu. Tunggu sampai muncul Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian bersama Nabi baru ini. Gitu. Ternyata satu saat muncul isu berita bukan hoax. Ada orang baru yang ngaku Nabi akhir zaman. Dari Mekah pindah ke Madinah. Namanya Ahmad atau Muhammad. Tak cocok tak. Tapi sayangnya si Yahudi ini mangkalnya apa? Nabi akhir zaman bukan Bani Israel tapi suku bangsa musuhnya yaitu bangsa Quraisy. Aduh, rendegna luar biasa. Selama ini diyakini Nabi baru ini dari Bani Israel ternyata dari kalangan musuhnya. Cing-cing, silidiki, sikilidi. Benar nggak ini? Dilihat.
ciri-cirinya. Ada orang Yahudi bilang, "Hai Muhammad, ini sedekah dariku untukmu." Diambil, dibagikan kepada para sahabat berupa kurma, beliau sendiri tidak makan. Ditanya, "Kenapa engkau tidak makan ya Muhammad?" "Sungguhnya Allah mengharamkan bagiku dan keluargaku makan sedekah." Makanya beliau tidak makan. Dibagikan kepada para tanda pertama benar nih, Nabi itu tidak makan sedekah dan keturunannya. Zakat, infak, sedekah bagi Nabi dan turunnya haram. Makanya kalau sekarang ada orang yang ngaku turunan Nabi tapi menjadi penampung zakat, infak, sedekah dimakan, burete haram tuh bagi mereka tuh. Besoknya datang lagi, "Ya Muhammad, ini sedekah dariku." Sama kurma, diterima dimakan. Nabi makan bukan sedekah, hadiah. Ini hadiah dariku. Hadiah boleh. Hadiah berbeda dengan sedekah. Kalau hadiah kepada orang kaya juga boleh. Kalau sedekah mah kepada fuqara dan masakin. Ini hadiah dariku, dimakan. Oh benar. Dilihat di punggungnya ada cap kenabian. Cap kenabian itu berupa tanda hitam di belakang punggungnya, di atas punggung sebelah tengkuk sebesar buah apel, dan tanda hitam ini berupa bulu-bulu nunga gunduk sehingga menimbulkan warna hitam sebesar apel. Oh ini benar. Ternyata ini benar. Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu. Sayangnya berasal dari suku bangsa musuhnya Quraisy. Maka Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi diingkari. Kenapa diingkari? Ditolak karena berasal dari bangsa Quraisy, musuhnya. Mereka tahu kebenaran tentang kenabian Muhammad SAW, tapi mereka tidak imani, tidak mereka akui, diingkari, tidak diamalkan. Ini yang dimaksud dengan mereka itu berilmu tapi tak beramal. Berilmu tentang kenabian Muhammad SAW tapi tidak mau menerimanya. Maka setiap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya disebut syibhul Yahud. Berilmu tak beramal. Ketiga, wa ammal ladzina adallahumullah faulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bijahalatihim. Adapun orang yang disesatkan oleh Allah, mereka orang-orang la ya'lamuna al-haqqa, tidak mengetahui kebenaran, bodoh, tidak paham agama. Tapi semangat beramal ada, tapi tanpa ilmu akhirnya beramal dengan kebodohan. Salah amalan. Jadi lihat tiga golongan ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang yang diberi nikmat sudah berada di atas shiratal mustaqim adalah orang berilmu tentang agama ini dan mengamalkannya. Yang dibenci berilmu tapi tak beramal. Yang sesat beramal tanpa ilmu. Kita lihat. Yang selamat hanya satu. Berilmu lalu diamalkan. Dua lagi celaka, berilmu tanpa amal, beramal tanpa ilmu, celaka. Dan ini menunjukkan super sangat pentingnya ilmu bagi kehidupan kita, lalu diamalkan dengan sebaik-baik amalan. Itu yang menyelamatkan kita. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebut orang-orang yang berilmu dan beramal dengan sebutan Rasyid. Punten mun di dia aya nu namina Rasyid. Ulah punten da teu salah, kita ndak aya pujiannya. Rasyid itu bagus. Rasyid itu orang berilmu dan beramal. Orang yang berilmu tanpa amal disebut ghawin, dari ghawa. Isim fa'ilnya ghawin. Orang yang beramal tanpa ilmu disebut dolun, sesat.
Di dalam sebuah kitab hadis susunan Imam An-Nawawi namanya Arba'in An-Nawawiyah. Berisi 42 hadis tapi disebut Arba'in, tidak disebut Ithnan wa Arba'un, tidak. Tapi sudah hadis Arba'in, ngarah genap merenya. Ada sebuah hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Intinya begini, mayya'ish ini pertengahan hadis sampai akhir, tidak dari awal. Mayya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapa di antara kalian yang hidup panjang sepeninggalku, setelah aku tidak ada, sahabat ada yang masih hidup panjang, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Ketika tersebarnya ikhtilaf, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyid, yang rasyidin, khulafaur rasyidin. Kita nggak akan bahas hadis semuanya, nggak. Kita hanya panjang teuing, nggak akan cukup waktu. Kita hanya fokus kepada satu kata, ar-rasyid, khulafah rasyidin itu siapa? Berkata Imam Ibn Rajab ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ditambah 10 hadis. Jadi 52 hadis. Kata beliau, kata Imam Ibn Rajab, beliau menyatakan an-nasu thalathah. Manusia terbagi kepada 3 golongan. Rasyidun, ghawin, dhalun. Pertama rasyid, kedua ghawin, ketiga dhalun. Kalau dalam Al-Fatihah, pertama orang yang diberi nikmat, kedua orang yang dibenci, ketiga orang yang sesat. Sama 3 golongan, istilahnya beda. Ammar rasyid fahuwa man arafal haqqa wa ya'malu bih. Adapun rasyid adalah orang yang tahu tentang kebenaran, berilmu tentang agama ini lalu diamalkan, itu rasyid. Khulafaur rasyidun, para khalifah yang rasyid adalah para khalifah yang paham Islam, paham Quran Sunnah, lalu mereka terapkan Quran Sunnah itu di dalam kekuasaannya. Pemimpin harus orang yang paham agama agar memimpinnya dengan kendali agama yang difahaminya. Baru adil sejahtera. Kalau pemimpin buta tentang agama, bahaya. Bisa zalim kepada rakyat. Jadi rasyid itu orang yang berilmu, mengamalkan ilmu. Paham tentang agama, diaplikasikan dalam kehidupan. Rasyid. Hati-hati orang yang namanya rasyid, selaraskan kelakuan dengan nama. Namanya rasyid tapi bodoh. Nama rasyid pintar dengan pika sebelen mengamalkan. Patojaiyah tah. Patojaiyah antara nama dengan kelakuan. Kalau nama rasyid berilmu pintar tapi pika sebelen, rubah, ngawin gitu. Kata Imam Ibn Rajab, adapun ghawin man arafal haqqa wa lam ya'malu bih. Orang yang mengenal kebenaran tapi tidak diamalkan. Ada rasyid tapi kasih bilang ghawin, kan dia gitu. Adapun dhal man lam ya'rifil haqqa wa ya'malu bi jahli, orang yang tidak tahu kebenaran dan beramal dengan kebodohan. Sama dengan Al-Fatihah tadi. Maka dalam surah An-Najm ayat-ayat awal, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika bintang itu jatuh nanti hari kiamat. Maksudnya demi hari kiamat.
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad tidak ghawa, tidak dhol, bukan ghawin, bukan dholun, bukan orang yang melewati batas, bukan orang yang sesat, tapi beliau seorang yang rasyid, berilmu dan beramal. Ghawin berilmu tanpa amal, dhol beramal tanpa ilmu. Sahabat kalian bukan ghawin, bukan dholun. Beliau orang yang diberi wahyu dan ilmu dan wahyu adalah ilmu. Kemudian diaplikasikan, diamalkan. Pengamalan dari ilmu yang bersumber pada wahyu akan melahirkan kemuliaan akhlak. Makanya akhlak terbaik adalah akhlak Nabi Muhammad SAW sampai oleh Allah dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Karena perilakunya itu adalah perwujudan dari seluruh ayat Al-Quran. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Makanya pantas kalau Nabi adalah contoh nyata orang yang hidupnya sudah berada di atas syiratal mustaqim. Allah yang menjelaskan demikian. Ini ada surat yang populer di masyarakat kita. Coba lanjutkan. Yasin. Teruskan. Wal Qur'anil Hakim. Terus. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuh. Innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad. Laminal mursalin benar-benar termasuk salah seorang di antara para rasul ala siratim mustaqim yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Itu siratul mustaqim itu jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Dipastikan beliau itu sudah berada di atas siratul mustaqim. Kata siapa? Kata Allah. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Ternyata untuk bisa berada di atas siratal mustaqim dua syarat. Berilmu dan beramal. Ilmu tentang apa? Tentang agama ini, tentang Islam ini. Lalu amalkan. Itulah kunci berada di atas siratal mustaqim. Dijamin orang itu adalah orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Karena siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah engkau beri nikmat ya Allah. Bukan yang dibenci, bukan yang sesat. Coba kita lihat pentingnya ilmu dan amal. Itu menjadi syarat mutlak untuk bisa selamat dari murka Allah dan dari kesesatan. Siapa yang hanya berilmu tapi tak beramal, dia dibenci oleh Allah. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, dia sesat. Satu-satunya jalan agar tidak sesat, agar tidak dibenci oleh Allah, maka berilmu dan beramal. Siapa yang demikian, dia rasyid. Siapa yang demikian, dia sudah berada di atas syiratal mustaqim. Siapa yang demikian berarti doanya yang selalu dia panjatkan di dalam sholat 17 kali sehari semalam minimalnya, ihdinas syiratal mustaqim, berarti sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sehari-hari puluhan kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi ngaji malas, hadir ke pengajian harorea, belajar Islam aduh berat luar biasa. Jadi selama 1 jam lebih hadir di pengajian teh resah gelisah siga calik dina luhureun ruhak. Terang ruhak. Ruhak itu bara api. Da teu daek cicing atuh. Siga calik dina samak anu seueur kutu, seueur tumbila. Gelisah.
mus ret deui kana jam. Hari saya mah dari tadi lihat jam teh waktu bisi kan sekarang ada acara lagi di sono tuh di Cugenang bisi kamalinaan di dia ku sababetah lami teuing di ditu saepeun bilih kitu. Dari semua penjelasan tadi kita bisa melihat pentingnya ilmu. Tanpa ilmu kita bisa sesat. Tanpa ilmu kita bisa dimurkai oleh Allah. Tanpa ilmu kita bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa kita sadari. Terhadap perbuatan kufur tanpa kita ketahui. Bisa terjerumus ke dalam kebid'ahan atau kemaksiatan dan kita tetap merasa benar di atas kesalahan. Itu berbahaya. Maka yuk sejak sekarang kita iktikadkan di dalam hati kita untuk selalu semangat menghadiri setiap kajian-kajian yang diadakan. Jamaah sekalian, kita ini sekarang ada upaya sedang membangun Islamic Center di Cianjur ya dengan Pak Indra. Mohon doanya, dukungannya, supportnya. Nanti setelah Islamic Center ada masjid, ada sekolah, ada pondok pesantren ini ada. Sekolahkan anak-anak di sana. Kita makmurkan dengan pengajian-pengajian, membahas kitab-kitab para ulama as-salafus soleh. Agar terjamin ilmunya benar karena mengacu kepada kitab yang disusun oleh ahlinya, dibahas oleh orang yang berkemampuan sehingga menjadi hidayah irsyad bagi kita dan mengundang turunnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala nya. Terus sakitu heulangos ayeuna sajam cekap ulah lami teuing ieu cangkeng ya. Tapi kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab dan untuk memandu tanya jawab saya serahkan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Nah, Ustaz jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi ikhwan satu orang untuk bertanya. Falyatafadhal. Nah, tafadhal. Sementara speakernya ya. Ada mic. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ingin bertanya, apakah termasuk kebodohan apabila seseorang yang telah bertaubat, yang sudah meninggalkan pergi ke dukun semacamnya, lalu ia masih terpikir dukun itu memiliki jasa atas kesembuhannya atau atas solusi yang telah ia dapatkan. Jadi apakah itu termasuk kesesatan atau kebodohan begitu Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Seseorang dulu suka ke dukun, konsultasi atau sakit diobati. Terus tahu bahwa itu salah, keliru. Akhirnya tobat gak pernah lagi ke dukun. Tapi masih ada pikiran dukun teh punya jasanya. Kalau gak ke dukun dulu saya tidak sembuh. Kalau gak ke dukun saya masih umpamanya terjerat masalah. Tapi karena ke dukun alhamdulillah masalah ini selesai. Apakah ini bentuk kebodohan? Iya. Pertama, dia terjebak kepada satu keyakinan bahwa dukun bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara supranatural. Ada dua kaidah boleh tidaknya kita berobat kepada seorang yang bisa mengobati. Kalau satu di antara dua ini terpenuhi, boleh siapapun dia. Kalau dua ini tidak ada, maka haram berobat dengan cara tersebut. Apa dua ini? Pertama, ya, ada hubungan sebab akibat
antara cara pengobatan tersebut dengan penyakit yang diderita. Ada alasan yang ilmiah, yang logis, yang rasional, yang realistis. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Seperti sekarang sakit tertentu dikasih obat tertentu. Ada hubungan antara obat itu dengan penyakitnya? Iya, ada. Penyakitnya begini, obat itu mengandung ini untuk membunuh bakteri yang menjadi penyebab, akhirnya sembuh. Ada alasan rasional. Ada yang logis, yang realistis betul. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Dokter ahli kesehatan bisa menerangkan kenapa obat ini bisa menyembuhkan. Tidak ada dalil di zaman Nabi siapa yang batuk minum obat batuk ini. Enggak ada obat batuk itu. Siapa yang umpamanya mencret wae menwa. Terus dikasih minum ini akan sembuh. Enggak ada hadisnya. Tapi ada penjelasan ilmiah. Boleh seperti ke dokter, ke herbalis, ke terapis gitu ya. Dalam bentuk cara pengobatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Itu pertama, boleh. Kedua, ada dalil tadi namanya dalil hissi, sekarang dalil syar'i. Walaupun tidak rasional, tidak masuk akal, tidak logis, kalau cara pengobatan itu dicontohkan oleh Nabi SAW, mau masuk akal mau tidak boleh. Seperti ruqyah syar'i. Karena enggak ada penjelasan orang yang baca Al-Quran melahirkan zat anu, kemudian zat anu itu nyerap ke dalam tubuh menyembuhkan. Ada begitu penjelasan itu? Enggak ada. Enggak rasional, enggak logis. Tapi Nabi mencontohkan. Maka boleh kita lakukan. Ada orang sakit kita bacakan Al-Fatihah. Boleh? Boleh. Nabi mencontohkan. Sahabat mencontohkan dan dibolehkan oleh Nabi SAW. Ada orang sakit, di mana sumber sakitnya? Tempelkan tangan kanan kita di sana, lalu didoakan dengan doa Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama, atau alas'allahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyak, gitu ya, 7 kali. Itu ada contohnya dari Nabi? Ada. Dokter bisa menjelaskan enggak hubungan doa itu dengan kesembuhan? Enggak ada. Enggak ada hubungan. Secara ilmiah enggak bisa dibuktikan. Walaupun tidak logis, tidak rasional, selama ada tuntunannya boleh. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, penyembuhan dengan ruqyah syariah lebih manjur daripada obat kedokteran modern semahal apapun. Di riwayat Imam Bukhari, sahih riwayat Imam Bukhari, kan ada orang yang dipatuk ular. Kemudian seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sembuh seketika. Kalau zaman sekarang ada orang dipatuk ular, bagaimana penyembuhannya? Mungkin disuntikan serum anti bisa. Apakah itu gejos, celegedeg langsung sembuh? Tidak. Mungkin semalam itu demam dulu, pingsan dulu gitu, menderita, baru besoknya ada reaksi. Ketika mau hijrah, Nabi SAW dan Abu Bakar sembunyi dulu di sebuah gua. Ada yang tahu gua apa namanya? Gua Sur, bukan Hiro. Hiro mah tempat turunnya wahyu. Gua Hiro di Bukit Nur. Gua Sur di Bukit Tur. Sembunyi dulu di sana 3 hari 3 malam. Nah, ketika masuk itu masih perawan gua itu. Abu Bakar bilang, engkau diam dulu di luar ya Rasulullah. Saya amankan lu, begitu masuk banyak lubang-lubang ular.
Bajunya dibuka, sobek-sobek, disumpal itu, ditutup mulut lubang-lubang ular. Semua ketutup, habis kecuali satu tuh. Nggak ada lagi, habis bajunya. Akhirnya ditutup sama kenengna. Keneng siapa? Keneng Abu Bakar. Keneng teh ieu na tumitna, tumit. Aman ya Rasulullah, aman, masuk. Lalu Nabi SAW berbaring di pangkuan Abu Bakar, tidur. Nampaknya si ular di lubang itu engapeun merenya. Gawak tadi gegel. Ular di daerah padang pasir namanya ular derik itu berbisa banget itu. Sakitnya enggak ketulungan. Tapi Abu Bakar enggak berani ngerejet gitu. Apalagi berteriak karena khawatir membangunkan Nabi SAW. Ditahan tiba perkat, tiba berageg sampai keluar air matanya. Saking sakitnya. Ngecelak kepada wajah Nabi SAW. Bangun. Masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa wahai Abu Bakar? Inni ludigtu. Aku dipatuk sama ular. Ditinggal baru bengkak. Oleh Nabi SAW di jampe-jampe harupat. Gara gede. Bukan begitu. Bisa diapal kedua. Jampe nata ulah. Bukan itu masalah. Didoakan. Diludahi si lukanya. Kata Abu Bakar seketika juga hilang rasa sakitnya. Seketika tuh. Kempes lagi bareuhna teh. Sembuh. Coba obat modern yang mana yang sekarang yang menandingi itu? Ada penjelasan ilmiah? Nggak ada. Nah ludah itu mengandung serum gitu? Nggak ada. Jadi kalau ada sunnahnya dari syariat boleh dilakukan. Walaupun tidak rasional, tidak logis. Kata ilmu kedokteran, nggak masuk akal. Silakan lakukan. 2. Kalau salah satu di antara dua ini tidak ada, nggak boleh. Walaupun menyembuhkan. Apalagi kalau ada dua-duanya. Ya ada penjelasan syar'inya, ya ada penjelasan yang logisnya. Seperti madu. Seperti al-habbatus sauda. Seperti bekam. Ini semua sunnah. Dan ada penjelasan medis dari ilmu kedokteran modern ini bagus. Ya itu boleh. Seperti minyak zaitun. Boleh, itu obat yang lebih mujarab lagi. Kalau nggak ada alasan rasional, nggak ada sunnahnya, lalu dijadikan sebagai metode pengobatan, walaupun menyembuhkan haram, tidak boleh. Contoh umpamanya ada penyakit ini disedot, dipindahkan karena telur ayam. Dipindahkan karena kambing, karunya kambing tuh. Tadinya sehat jadi sakit. Dipindah ke kelapa, dipindah ke buah lain. Pas dikadek teh betul bilatung hungkul paku gitu. Ada yang begitu? Itu trik tipuan. Kelapa yang dibelah itu ada paku, ada macam-macam. Itu teh sudah dimasukin sebelumnya. Terus ditutup lagi dengan rapi. Pas dibuka teh, ya paku padahal sudah dimasukin sebelumnya. Ayah kecoa, wah ini kepalanya ada kecoa, ini kecoa padahal udah siapkan sebelumnya. Tuti itu teh. Apa tuti? Tukang tipu. Tuti harja. Tukang tipu haram jadah. Jadi dukun bukan ahli pengobatan. Enggak belajar dia. Tapi ada semua, itu trik semuanya seketika, sehari tahun. Tapi pulang tuh ini lagi, ya. Walaupun menyembuhkan tidak boleh, apalagi tidak sembuh. Semuanya itu pura-pura. Dukun lintuh penyakit matu. Dukunnya lintuh karena bayarannya gede, penyakitnya angger, nggak sembuh-sembuh. Yakinilah bahwa dukun nggak bisa mengobati. Kalau dokter bisa, iya. Yakinilah dukun nggak punya jasa dalam hal itu.
Apa yang mereka lakukan hanya menipu. Gak apa-apa dukun denger omongan saya ini. Paling disantet lamun bisa. Santet juga cuma tipuan ya. Racun yang dimasukkan tanpa sepengetahuan tiba-tiba muntah darah. Lalu diyakini oh ini santet. Bukan itu ya. Racunnya memang perlu diwaspadai. Jadi yakinilah dukun itu tidak memiliki jasa apa-apa. Kecuali menjerumuskan. Hilangkan pikiran bahwa dukun itu punya jasa lalu kita merasa kehutangan budi. Enggak. Yang harus kita yakini, saya katipu dulu ku si dukun. Perasaan semua pakte bohong semua. Nah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menjawab. Selanjutnya pertanyaan terakhir sepertinya dari akhwat Ustadz. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami ana masih suka rokok. Mohon nasihatnya untuk beliau. Kebetulan orangnya ada ikut kajian. Mudah-mudahan kalau ada nasihat dari Ustadz ada hidayahnya. Bangga Ustadz. Iya, Masya Allah. Ini belum tentu seorang ini. Sebelum menulis itu si emak-emak ini berembuk dulu. Suami-suami kita ada di sini nih. Saya khawatir pulang dari sini berantem. Mak, nak makin lapor ke Ustadz. Jadi orang era. Jawab ulah. Pertama saya pesan, bapak-bapak sampai di rumah jangan marahi istrinya tuh. Tapi berterima kasih lah ya. Kan kita nggak tahu. Bapak-bapak yang masih ngerokok di sini siapa nggak tahu. Dari wajahnya bisa kelihatan. Tapi rahasia. Iya, semua orang termasuk perokok pasti tahu, yakin rokok itu madarat. Manfaatnya cuma satu. Seneng itu aja si perokoknya. Selain itu madarat. Dan Nabi SAW menyatakan la dharara wa la dhirara. Tidak boleh memberi madarat atau dimadaratkan. Kemudian semua yang kita konsumsi, diminum, dimakan, dihisap, terbagi kepada dua jenis. Ada yang thayyibat, yang baik-baik, ada yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Imam Ibnu Katsir menyatakan al-khaba'ith kullu ma dhara fil badan. Umuman. Segala yang madarat kepada badan itu khaba'ith. Sedangkan thayyibat semua yang manfaat. Makanya semua yang thayyibat halal, semua yang khaba'ith haram. Al-A'raf 157 menyatakan Nabi diutus liyuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Rokok masuk thayyibat, masuk khaba'ith. Semua pihak pasti masuk khaba'ith. Semua pihak menyatakan rokok masuk khaba'ith. Dan itu haram berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Liyuharrimu alaihimul khaba'ith. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan terlarangnya rokok karena itu termasuk keji dan mungkar. Keji adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri, tapi tidak merugikan orang lain. Mungkar merugikan orang lain, tapi diri sendiri untung. Seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, itu mungkar. Diri untung, tapi orang lain rugi. Makanya wajib dicegah. Kalau kekejian, hanya diri sendiri yang rugi, yang lain tidak rugi. Diri sendiri ya yang rugi. Seperti berzina. Orang lain nggak ada yang dirugikan dengan zinahnya kita. Karena cuma berdua. Makanya disebut keji.
La taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan keji. Kalau sebuah perbuatan yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain disebut keji dan mungkar. Contohnya apa? Merokok. Merokok merugikan diri sendiri? Ya. Menimbulkan banyak penyakit. Gini para dokter juga, jangan diikuti ya tuh. Dokter juga ditanya, rokok bisa menimbulkan penyakit? Dokter yang suka perokok? Iya sih, bari papalenyunan. Nah, merugikan orang lain? Iya. Walaupun dia merokoknya tidak di hadapan orang. Setiap perokok ke gunung. Pelenyuan sudah beres, ke rumah lagi. Merugikan orang lain enggak? Iya. Kenapa? Nikotinnya bersarang di paru-parunya. Dan racun-racun selain nikotin. Terus nempel di baju, di rambutnya, di wajahnya. Sampai ke rumah dia mengeluarkan nafas dari paru-paru yang penuh nikotin, penuh bakteri dan racun dihembuskan. Nempel di dinding, nempel di gordeng, mengotori udara di rumah, kehisap oleh istrinya, oleh anaknya, oleh semua yang ada di rumah. Zalim enggak tuh orang? Zalim banget. Mungkar. Mestinya keji dan munkar harus hilang dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka siapa orang yang sholat seusai sholat masih keji dan munkar, menunjukkan sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Dan itu yang dimaksud dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Di sana pakai an, bukan pakai fi. Beda dengan al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun. Dalam al-ma'un an sholatihim sahun. Apa bedanya? Kalau fi di dalam sholat, kalau an seusai sholat. Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud an sholatihim sahun, fawailul musallin, celaka orang sholat, artinya akan diadab, yaitu orang-orang yang sahun dari tujuan sholat setelah sholat. Tujuan sholat, tanha anil fahsyai wal munkar. Maka orang setelah sholat masih keji dan masih munkar, menunjukkan dia lalai dari tujuan sholat, kena dengan ayat ini fawailul musallin. Maka lihat apa yang dikatakan oleh para ulama. Perbuatan keji dan munkar yang masih dilakukan oleh seorang menjadi tanda ibadah-ibadahnya itu ditolak dan tidak diterima. Keji dan munkar menjadi dalil yang nyata, sholatnya ditolak dan terancam dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Oleh karena itu, malam yazdad sholatuhu anil fahsyi wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak menghentikan dia dari perbuatan keji dan munkar, maka tidaklah dia bertambah dari Allah kecuali bertambah jauh. Allah tambah murka kepada dia. Karena sholatnya ala kadarnya, asal-asalan, maka ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Urusan diterima atau tidaknya sholat, urusan Allah betul. Tapi Allah telah memberikan penjelasan. Mana saja sholat yang diterima tandanya apa, yang ditolak tandanya apa. Itu sudah dijelaskan. Lihat perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hamdi dalam kitab Lataiful Ma'arif dalam bab Wadhaifu Syahri Syawal. Beliau menyatakan, qala ba'dus salaf, telah berkata para ulama as-salafus soleh dari kalangan para sahabat, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah dzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha.
Siapa orang yang melakukan satu kebaikan seperti sholat atau ibadah lain, lalu diikuti oleh perbuatan buruk seperti merokok dan yang sejenisnya, maka perbuatan buruk itu menjadi tanda bahwa kebaikan tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Sayang nggak kita kepada sholat dan ibadah kita? Sayang atuh. Selamatkan dengan cara menjauhi perbuatan keji dan munkar seusai sholat. Hentikan itu. Karena perbuatan keji dan munkar yang kita lakukan seusai sholat menjadi tanda sholat kita tadi itu ditolak. Tidak diterima oleh Allah, kan kasihan, sayang. Termasuk saum. Nabi SAW menyatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak mencegah dia ya dari ucapan zur, perbuatan sia-sia yang buruk, Allah enggak butuh kepada saum, ditolak. Salat, saum, haji, umroh dan semua ibadah yang tidak menghentikan perbuatan keji dan munkar seusai ibadah tadi menunjukkan ibadah-ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi ibadah kita, selamatkan ibadah kita dengan cara jauhi perbuatan keji dan munkar, salah satunya jauhi rokok. Karena rokok selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Orang terdekat kita teracuni dari nafas kita. Yang nafas kita itu penuh racun dengan apa? Nikotin, bakteri dan racun-racun kimia lain yang bersarang dalam paru-parunya akibat rokok. Coba kalau perokok itu dironsen paru-paru hidung. Kalau umpamanya diteropong dengan mikroskop dengan pembesaran 1 juta kali, itu katinggali dina paru-paru anu kotor hidung teh uyek-uyekan bakteri hungkul, ngeri melihatnya. Makanya pemerintah tegas dulu, setiap pengusaha rokok dibungkus rokoknya wajib mencantumkan rokok bisa menimbulkan penyakit yang berbahayanya, impotensi jantung, paru-paru, macam-macam tuh. Sekarang lebih keji lagi, bukan lebih keji, lebih tegas lagi. Merokok membunuhmu. Kurang gimana tegas tuh pemerintah. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan lebih tegas lagi. Sekali merokok mati kamu. Dan seterusnya ya, maka rokok itu berbahaya. Lahir batin untuk kita, untuk keluarga kita, dunia akhirat, membahayakan juga, merusak ibadah kita. Enteng tapi bahayanya luar biasa. Tolong jauhi rokok, menghentikan rokok di saat kita masih sangat menginginkannya. Ibadah yang sangat agung, amal soleh yang sangat mulia ya. Semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada para perokok untuk berhenti dari merokok. Amin. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan bagi Ustadz yang telah menyampaikan materi dan juga telah menjawab pertanyaan. Namun sebelum ditutup Ustadz, mohon maaf Ustadz, ada hadiah. Antum bagikan. Insyaallah akan ada pembagian hadiah. Di sini ada sukari, insyaallah. Ya. Kemudian juga ada parfum